Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be murmur, might be love letters. Even if the rain may be with you. Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Trying touching radio channel, eating up the sweetest candy, waiting of the rainbow. December, I remember 24/7 I love you. And I feel now the rain is love. Can I like the rainy day? Everywhere I'm looking around, I'm inverted by your happy little smile. I'll be here waiting for you, hoping that this rain is falling. I say for you good night. Shalom teman-teman Abi Tamburan. Berikut ini adalah panduan ibadah online Abi Tamburan. Yang harus kita lakukan adalah: pertama, siapkan dirimu dengan baik. Kamu sudah mandi, kamu sudah sikat gigi, kamu berpakaian rapi. Yang kedua, ingat baik-baik, ini adalah ibadah. Jadi harus sungguh-sungguh, tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan-makan, apalagi main-main. Ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah teman-teman. Jesus loves you.
Shalom, selamat pagi anak-anakku. Kita jumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu GBI Petamburan. Tetap semangat memuji Tuhan. Jangan lupa baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, dan jangan lupa jaga kesehatan. Selalu pakai masker. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. 1 Petrus 5 1 Petrus 5 ayat 8. ayat 8. Sadarlah Sadarlah dan berjaga-jagalah dan berjaga-jagalah kawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Terima kasih. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Shalom. Palang 1 Petrus 5 1 Petrus 5 ayat 8 yang isinya sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Terima kasih. 1 Petrus 5 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Berjumpa kembali dengan Kak Hilman, dengan Jojo, dengan
Grace dalam ibadah sekolah minggu ini. Oke? Nah, kakak mau tanya nih, gimana adik-adik sudah melakukan firman Tuhan belum yang minggu lalu? Sudah? Wah, luar biasa. Oke, tetap serius ya dalam mengikuti ibadah. Walaupun adik-adik di rumah hanya menonton lewat TV ataupun telepon genggam, tetap adik-adik bisa fokus sama Tuhan ya. Sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Saat ini kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing. Sebentar kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan. Biar kiranya Kau yang ada Tuhan dalam setiap hati kami Tuhan. Biar kiranya Kau yang memberkati kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa yang siap memujikan boleh angkat tangannya. Hei, haleluya. Yuk sama-sama kita nyanyi yuk. Tepuk tangan semuanya ya. Kita pakai semua anggota tubuh kita untuk memuji Tuhan. Amin. Satu jumlah mulut dan hidungku. Apa? 2 telinga, mata, tangan dan kakiku. 3 ini oh teman semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki sama-sama kita lompat ya. Melompat, dengan mulut ku memuji Tuhan. Dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat, dengan mulut ku memuji. Sama-sama katakan satu jumlah mulut dan hidungku. 2 telinga, mata, tangan dan kakiku. 3 hitamnya ini oh teman semuanya untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat, dengan ku memuji Tuhan. Dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat, dengan mulut ku memuji Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Lebih dalam apa? Kasih Yesusku seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hoi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segala. Sekali lagi katakan, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sama-sama kita mau daki ya. 2, 3, ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus, sekali lagi ya, ku daki sama-sama. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta, katakan, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka semuanya. Katakan, ho 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 ho, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus.
terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai Yesus. Sekali lagi ku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai Yesus. Katakan di kanan, di kiri, di atas, di bawah kau ada. Di suka kau. Sama-sama. Ha 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 ha. Kau pun kau ada karena engkau Yesus. Sekali lagi di kanan kau ada. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas, di bawah kau ada. Di suka kau ada. Ha 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 ha. Di duka pun kau ada karena engkau Yesus. Karena engkau Yesusku. Karena engkau Yesus. Karena engkau Yesusku. Karena engkau Yesusku. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang paling meriah. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari teduhkan hati kita adik-adik. Kita tutup mata kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami masih boleh bernafas, kami boleh bertemu dengan orang tua kami Tuhan di rumah, kakak-kakak kami, adik-adik kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau fokus mendengar firman-Mu Tuhan. Biar setiap dari firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Katakan firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Kami tanam dalam hati kami. Ku ingin bertumbuh subur. Yesus tolong adik-adik di rumah katakan bersama firman Tuhan. Kami mau tanam Tuhan dalam hati kami. Ya Bapa, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kini saatnya Bapa, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau membukakan hati kami. Biarlah kami dapat mendengar dengan baik apa yang akan disampaikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, perkenalkan nama saya Kak Winston. Ya, terima kasih untuk guru-guru Abi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk
membawa renungan pada hari ini. Ya, renungan yang akan dibawakan pada hari ini memiliki tema Elia naik ke sorga. Ya, mari bersama-sama kita buka Alkitab kita ya. Mumpung kita di rumah, sama-sama kita buka Alkitab kita pada 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ke 18. Ya, kita harus membaca perikop ini dari awal sampai akhirnya agar kita dapat mengerti kebenaran firman. Baik, akan saya bacakan. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga, dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Lalu berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudahnya mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh,
Mereka berkata, roh Elia telah hinggap kepada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu yang pergi mencari Tuhanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berbicaralah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang yang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, perjalanan seorang Nabi Elia, ya, sampai Elia naik ke surga ini suatu hal yang luar biasa. Mungkin adik-adik, pasti guru-guru juga pernah bercerita ya, Elia artinya adalah Tuhan adalah Allahku. Ya, Elia berasal dari Tisbe. Dan tentu saja pekerjaan adalah dia seorang abdi Allah atau seorang hamba Tuhan. Ya, kalau kita melihat perikop ini, adik-adik, kita dapat mengerti bagaimana kedaulatan Tuhan. Ya, apa sih Kak artinya kedaulatan? Kedaulatan artinya adalah kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan, suatu negara atau suatu daerah. Jadi kedaulatan Allah artinya adalah Tuhan adalah kekuasaan tertinggi. Adik-adik, pagi hari ini ada 3 poin yang dapat kita renungkan bersama-sama. Ya. Poin yang pertama, ya, kita bisa melihat waktunya Tuhan. Ya. Kalau adik-adik lihat di dalam 2 Raja 2, ya, pasalnya yang pertama, di situ dikatakan ada satu kata namanya menjelang. Ya. Menjelang berbicara mengenai waktu. Ya. Dalam hal ini tentu adalah waktunya Tuhan. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa Elia memang telah ditetapkan. Ya, Elia terangkat sesuai dengan waktunya Tuhan. Adik-adik yang dikasihi, salah satu hal yang selalu kita punya saat ini adalah waktu. Tetapi kita tidak pernah mengulangnya kembali. Terkadang sampai manusia itu berpikir, kalau bisa kita buat mesin waktu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengulang kehidupan kita yang sudah kita jalani, atau kita bisa melihat masa depan kita seperti apa. Adik-adik, saat-saat ini kita nggak tahu mengapa ya virus corona itu masih ada sampai saat ini. Kita nggak tahu kapan waktu pandemi ini akan segera berakhir. Tetapi ada satu hal yang kita bisa pelajari. Dari waktu-waktu yang banyak di rumah, mungkin kita diajar bagaimana kita harus membagi waktu kita. Terutama waktu untuk berdoa. Ya, mungkin kita harus mengatur waktu berdoa, waktu membaca firman, mungkin kita harus atur lagi waktunya belajar. Ya, semua pasti belajar di rumah. Ya, tidak ada yang belum masuk, untuk di Jakarta tidak ada yang masuk sekolah, semua lewat online. Ya, mari kita merenungkan waktu ini, ya, di mana waktu ini sangat penting bagi kita. Terkadang saya suka mengajarkan kepada anak saya, jangan suka buang-buang waktu. Dan saya termasuk salah satu orang tidak suka buang-buang waktu. Kita harus mempergunakan waktu itu dengan baik, ya. Terkadang kita berharap saat-saat ini kita
memerlukan waktu lebih banyak berdoa. Ada satu contoh menarik dari perkataan seorang Presiden Amerika Serikat yang ke-16, yaitu Abraham Lincoln. Dia berkata, seandainya saya memiliki waktu 10 jam untuk menebang pohon, saya akan melewatkan 8 jam pertama untuk mengasah kapak saya. Artinya apa? Dia membutuhkan waktu yang ada untuk membuat suatu persiapan. Ya, mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Ini adalah seorang presiden. Ya. Adik-adik, saat ini apakah kita sudah menggunakan waktu kita dengan baik? Saya berharap saat ini kalau kita belum menggunakan waktu kita dengan baik, yuk kita berubah. Kita menggunakan waktu yang ada saat ini dengan baik. Baik. Poin yang kedua, kita bisa melihat cara Tuhan di sini. Ya. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayatnya yang ke-11, ya, kita bisa melihat cara Tuhan yang unik yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Ayat ke-11 dikatakan, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba, ya, ada kata tiba-tiba, datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kalau kita melihat di sini, cara Tuhan luar biasa. Ya, hamba yang dikasihinya diangkat dengan kereta kuda berapi. Ya, kereta kuda di dalam tradisi Yahudi merupakan kereta perang, di mana pada waktu itu sebagai senjata yang paling ampuh. Ya, Tuhan mengangkat hambanya yang setia, yaitu Elia. Kalau kita terkadang berpikir saat ini, Tuhan bagaimana ya supaya masalah saya bisa terangkat. Ya, terkadang sebenarnya adik-adik, Tuhan sudah memberikan cara. Apalagi kalau kita sedang mengalami kesusahan, mengalami beban berat. Sebenarnya Tuhan punya cara. Tetapi terkadang kita suka meragukan caranya Tuhan. Benar nggak ya? Ah, masa sih? Terkadang ya kita suka seperti itu. Kita suka mengikuti caranya kita sendiri. Padahal Tuhan sudah punya cara. Kalau kita melihat Tuhan menaikkan Nabi Elia dengan kereta kuda, kita juga yakin dan percaya Tuhan juga akan mengangkat permasalahan kita. Ya. Terkadang kalau kita merenungkan, adik-adik, kita tidak bisa mengganti kasihnya Tuhan kepada kita. Ya, cara Tuhan yang luar biasa, ajaib, ya, rancangannya yang besar itu selalu ada buat kita. Ada suatu contoh menarik juga adik-adik di sini. Mungkin adik-adik ya, terutama yang pria nih, yang cowok-cowok pasti kenal sama yang namanya Cristiano Ronaldo. Wah, pasti kenal ya. Kok Kak Winston ngomongin Cristiano Ronaldo ya? Ada satu kutipan yang saya dapat ya. Ternyata Cristiano Ronaldo ini juga seorang yang memiliki sifat yang baik ya. Salah satu pesepak bola hebat yang pernah lahir di bumi saat ini ya. Jadi ada seorang wartawan, dia bertanya kepada Ronaldo ya, kenapa ibu Anda sampai hari ini masih tinggal bersama dengan Anda? Ronaldo hanya menjawab, ya, aku tahu ibuku karena dia berjuang sejak aku kecil. Ya, jadi saat itu sang ibu
pekerjaannya adalah sebagai cleaning service, ya. Uang hasil gajinya dia kumpulkan untuk membeli sepatu pertama untuk seorang Cristiano Ronaldo. Dan hal ini dilihat, ya, oleh Ronaldo dan masih terus dikenang sampai saat ini. Dia masih terus berkata ibunya harus berada di sisinya Ronaldo sampai saat ini. Terkadang kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah menyadari caranya Tuhan bekerja. Saat ini tugas kalian, anak-anak, cuma satu, belajar. Belajarlah dengan baik. Orang tua kalian juga berusaha semampunya untuk mendidik kalian. Beberapa hari yang lalu saya ke sekolah, saya lihat juga perjuangan seorang guru. Ternyata kalau online itu guru juga kasihan juga loh adik-adik. Salah satu hal yang dia lakukan, ternyata dia tuh cari sinyal juga. Biarpun sekolahnya sinyalnya mungkin yang kita tahu, wah pasti kuat. Ternyata enggak tuh. Kebetulan di sekolah anak saya tuh, dia berjuang dulu tuh, cari dulu sinyal, dia nyalain. Udah itu kalau udah nyala nih adik-adik, mulai dah sang guru bertanya, udah belum? Si murid menjawab, belum bu. Bertanya lagi lah si guru, udah belum nak? Belum bu. Tanya lagi, udah belum sih? Belum bu. Saya pikir lama-lama kita main petak umpet ini adik-adik. Ya, udah belum tuh main petak umpet. Kita lagi cari tempat ngumpet. Guru yang jaga, udah belum. Ya, seperti itulah cara kita juga saat ini untuk sekolah ya. Di samping itu juga orang tua kalian juga saat ini sedang berjuang ya. Mari kita juga terus berdoa sampai Tuhan juga membukakan cara-caranya Tuhan kepada kita. Poin terakhir, poin yang ketiga, kita bisa melihat pemuritan ya. Jadi kita lihat di 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9 dan ke-10. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Eli kepada Elisa, mintalah apa yang hendak dilakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, aku minta 2 bagian dari rohmu. Elia berkata, sebenarnya itu hal yang sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Adik-adik bisa lihat ya. Nanti baca di rumah, lihat di rumah, jangan sampai nggak dibaca. Ini ceritanya nyambung, oke? Nah, adik-adik bisa lihat di kitab 1 Raja-Raja ke-19 ayat 19 sampai 21. Di situ ada satu perikop namanya dengan judul Elisa terpanggil. Ya, di situ dimulai itu perjalanan Elisa. Ya, pemuritan ya melahirkan regenerasi. Apa sih itu Kak, regenerasi? Jadi regenerasi itu ada pergantian dari generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih muda. Ya, kalau kita lihat, ya, berhasil nggak Elisa untuk menjadi seperti Elia? Berhasil. Buktinya kita bisa lihat di 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-13 sampai 15. Nanti adik-adik bisa baca sendiri di situ ya. Salah satunya adalah ketika orang banyak melihat roh Elia telah hinggap pada Elisa. Ya, adik-adik saat ini juga sedang dimuridkan. Di mana Kak? Ya di sekolah minggu ini. Dimuridkan apa? Berdasarkan apa? Kelas-kelas yang ada. Ada yang kelas kecil, kelas besar. Kalian harus ikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh guru-guru sekolah minggu. Ya, seorang murid yang baik dia akan mengikuti aturan. Nanti ketika kalian, apalagi yang kelas 6 nih,
Nanti tuh naik tuh ke teens. Yang SMP 3 naik lagi ke SMA 3 naik lagi ke youth. Terus sampai kapan sih Kak pemuritannya? Sampai Tuhan memanggil giliran kita. Serem amat sih Kak? Enggak serem. Memang itulah perjalanan iman sebagai orang percaya. Ya, kita mau belajar, ya, belajar pendalaman dari pemuritan. Ya, pemuritan benar-benar kita belajar firman. Kita bisa menjadi anak yang tangguh, anak yang kuat di hadapan Tuhan. Baik adik-adik, perjalanan Elia kalau kita lihat sudah berakhir. Ya, tugasnya Elia sudah selesai. Ya, kita bisa melihat suatu kedaulatan Allah yang luar biasa terhadap umatnya, terhadap orang yang dikasihinya. Ya, kita bisa melihat perjalanan yang Elia tempuh, mulai dilatih di Sungai Kerit, dibentuk dan dimurnikan di Sarfat, dipakai luar biasa di Gunung Karmel, sampai Elia diurapi dengan berkuasa ketika dia harus berdiri di depan Raja Ahab dan ratunya siapa? Isabel. Dan sampai dia mendapatkan seorang partner bernama Elisa. Sebagai ayat penutup, ya, sebagai ayat penutup kita buka Yakobus 5 ayat yang ke-17. Ya, Yakobus 5 ayat 17a. Ya. Ternyata adik-adik, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Baik adik-adik, kita juga akan punya satu ayat hafalan ya. Nah, ayat hafalnya itu yang terakhir, yang tadi saya bacakan. Yakobus 5 ayat 17. Ya, sama-sama ya, kita buka Alkitab kita ya. Yuk, 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Baik, amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan saat ini Tuhan. Kami boleh menghargai waktu-waktu kami Tuhan. Kami boleh Tuhan mendapatkan cara-cara yang ajaib dari Tuhan atas hidup kami. Dan kami juga ingin dimuridkan Tuhan sesuai dengan firman-Mu ya Allah. Biarlah Tuhan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Di saat-saat sulit apapun Tuhan, Engkau tetap memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke, sampai jumpa adik-adik. Nah adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Sungguh luar biasa bukan? Kita mau sama-sama belajar untuk melakukan firman Tuhan pada hari ini. Kakak mau ingatin jangan lupa untuk merekam video ayat hafalan. Dan jangan lupa untuk mengirimkannya di grup kelas masing-masing. Oke? Oke? Oke. Nah selanjutnya kakak mau tetap ingatin adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan. Apa aja tuh? Ada 3M, yaitu apa? Memakai masker, betul. Yang kedua, apa? Nggak kedengeran. Yang kenceng, kurang kenceng, apa? Masih nggak kedengeran. Yang kedua apa? Mencuci tangan, betul. Nah yang ketiga terakhir adalah kita menjaga jarak kita ketika sedang apa? Ada tamu datang, atau kita lagi di luar, lagi beli makanan di warung misalnya. Kita harus menjaga jarak, oke? Jangan lupa adik-adik tetap jaga kesehatan adik-adik, makan makanan yang bergizi ya. Dan sehat kita semua, amin. Haleluya. Kita mau sama-sama bangkit berdiri lagi yuk. Kita mau memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Kita mau terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, karena Tuhan sayang padaku. Karena
Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Sama-sama katakan. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi. Siap-siap tangannya ya, katakan. 1, 2, yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat, yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan, yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat, yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi. Siap-siap yo terima ya. 1, 2, 3, go. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat, yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan, yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat, yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.